Mas Joko, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol malam ini. Saya langsung dengan pertanyaan aja. Kenapa pindah ke Bapeda, Mas? Iya, jadi ini perjalanan yang panjang menurut saya sih. Ya, dari awal lulus dari planologi, Pak Jilal, Ya. saya itu langsung masuk ke Worldwide Fund for Nature di Taman Nasional Bukit 30 sebagai GIS analis. Ya. Waktu itu yang kami tata, kebetulan saya waktu itu awal untuk buat tugas akhir, saya ada di WWF. Jadi saya lakukan kolaborasi, Pak. Jadi kira-kira apa yang bisa saya kontribut, tapi dari WWF apa yang bisa dipakai dari ilmu saya. Lulus dari situ langsung udah ditarik aja di WWF untuk bekerja di situ. Sampai berapa lama, Mas, di sana, Mas? Nggak lama sih, nggak lama. Tapi kalau dihitung dengan tugas akhir ya, jadi tugas akhir saya dibiayai sama WWF. Jadi tapi kita yang ngolah citra satelit, penggabungan peta kontur, ya ada 9 peta kontur itu kita gabungkan, kemudian kita buat bentuknya 3 dimensi gitu ya, itu yang kita pakai semua, dan itu dipakai oleh mereka, dan itu dipropos untuk melihat kemiringan gitu ya, lihat mana yang jadi zona inti, mana zona penyangga itu. Sejalan dengan waktu kok balik lagi. Itu gimana ceritanya? Jadi sebelumnya pertama di Bea Cukai, terus kemudian saya ngambil sekolah di Korea sempat, terus balik lagi ke Bea Cukai, kemudian masuk diminta untuk di Badan Kebijakan Fiskal. Di Badan Kebijakan Fiskal itu kalau di Kementerian Keuangan itu dia sebagai brain-nya Kementerian Keuangan. Jadi dulu dipisah antara policy sama yang implementator. Nah, kemudian lama di BKF sampai kemarin di 2019 akhir, kok ada tawaran gitu di open bidding jadi open biddingnya Pemprov DKI untuk kepala Bapeda. Waktu itu ada dari BPKP, ada yang apply, juga ada salah satu kepala dinas yang di Lampung, waktu itu ada yang apply juga, ada juga dari beberapa. Kelihatannya jadi jadi concern bahwa mencari orang-orang yang memiliki latar belakang keuangan untuk di Bapedanya atau gimana? Iya, waktu itu begitu mungkin ya. Jadi, memang lebih challenging sih di Pemprov ketika kita menghadapi, karena kalau di pusat itu kan kita melihatnya dari atas ya, dari atas. Kalau Pemprov ini benar-benar dari bawah, dan apa yang direncanakan bisa dieksekusi langsung gitu. Kalau Bapeda itu sebenarnya hampir mirip dengan Badan Kebijakan Fiskal. Jadi posisi Bapeda itu sebenarnya sebagai brain-nya di Pemprov gitu ya. Di Bapeda memang diminta untuk berpikir strategik, untuk menyiapkan rencana-rencana yang harus diturunkan nanti dari rencana itu, dan dikawal gitu, dimonitor gitu. Ada beberapa hal misalkan sudah jadi rencana, yang mana yang ada gap antara rencana dan implementasi, itu yang akan dikejar. Masuk dalam KPI nggak, Mas? Bahwa akan masuk, Pak. Ya. Yang direncanakan tuh berapa banyak terwujud atau seberapa terwujud gitu, masuk KPI atau bagaimana itu? Masuk, Pak. Masuk ya. Masuk. Jadi rencana itu kan ada rencana jangka panjang, ada rencana jangka menengah, ada rencana tahunan gitu. Tahunan itu nanti ada RKPD, setelah RKPD kan nanti menuju ke APPAS, baru APBD, Pak. Setiap tahun kita pasti kelihatan nanti ada pelaksanaan dari APBD, ada pelaksanaan dari rencana kerja, nanti dilaporkan. Sifatnya sebenarnya kalau itu, kalau saya bilang ini sebenarnya kerja antara pemerintah dan terus kolaborasi dengan Dewan. Karena ini produk perda nantinya. Dan pelaporan yang Pak Jilal sampaikan, itu akuntabilitasnya itu akan dilaporkan ke Dewan lagi. Ada bentuk pelaporannya LKPJ, jadi pertanggungjawaban gubernur, itu setiap tahun disampaikan. Terus kemudian ada pelaporan lagi, pelaporan pelaksanaan APBD atau P2 APBD.
Itu juga dikomunikasikan dengan Dewan dan itu pembahasannya cukup alot biasanya. Jadi Bapeda ini memang yang mensinkronisasi dan mengharmonisasikan dari beberapa rencana-rencana yang sebenarnya rencana yang direncanakan secara mikro oleh dinas, juga nanti juga dikomunikasikan bahwa rencana itu tidak sekedar dari rencana dari Pemprov atau rencana dari eksekutif, tapi rencana ini adalah rencana bersama. Ya. Sekarang misalnya kita bicara soal backlog, gitu ya. Ya. Dari kacamata sebagai planolog, gitu, Betul. bagaimana mengkonten itu dalam kegiatan pemerintah daerah, gitu ya. Ya, jadi planolog itu unik, Pak, ilmunya. Saya mau cerita Pak Haji ini cerita masa epistemologi sebenarnya, mempertanyakan, gitu ya. Kenapa demikian? Karena planolog ini karakternya dia tidak hanya mendeskripsi, dia tidak hanya mengeksplanasi, tapi dia melihat ke depan gitu. Proyeksi itu jauh lebih sulit daripada menjelaskan. Karena tahapan untuk proyeksi itu bisa di art gitu, seni gitu. Karena kalau kita ilmu yang paling dasar itu sebenarnya ilmu deskripsi. Jumlahnya berapa? Oh, ada segini. Kita klasifikasikan. Itu ilmu yang dasar gitu. Baru kemudian kita melonjak ke tahapan berikutnya dalam keilmuan itu adalah menjelaskan antara variabel. Oh, hubungan antara variabel A dan B ini misalkan dia sangat substitut atau komplement gitu. Itu jadi satu tesis. Itu bisa jadi satu disertasi dalam satu hubungan variabel. Yang lebih sulit lagi memproyeksi, Pak. Nah, planolog itu sebenarnya memproyeksi juga gitu. Jadi ilmu rencana itu memang lebih dia harus bisa memproyeksikan sesuatu yang sebenarnya ya harus tahu hubungan keterkaitan antar variabel. Nah, terkait itu, kalau kita sudah bisa merencanakan, apakah rencana kita bisa akurat, itu memang setiap kali kita harus melakukan koreksi. Itulah yang koreksi itu sebenarnya akhirnya jadi suatu, ada koreksi secara teknokratis, tapi itu juga harus disepakati bersama lagi. Jadi, kalau tadi dibilang, backlog, ya pasti akan ada backlog. Kita lihat misalkan case COVID, gitu ya. COVID itu kalau kita di DKI, target dari APBD misalkan, harusnya sekarang ini ya di atas 100 triliunan, Pak. Tapi kan kondisi itu nggak mungkin gitu. Sebagai perencana pasti akan mengejas lagi itu, makanya dilakukan revisi RPJMD. Kita mempropos kemarin ke Dewan seperti itu. Tapi sekali lagi itu proposal dan harus didialogkan dan dikomunikasikan dan diyakinkan ke Dewan. Itulah yang peran planner supaya bisa menyampaikan. Backlog itu bisa terjadi karena asumsi awal yang siapa sih yang memperkirakan di 2019 akan ada COVID di 2020. Dan 2021 siapa sih yang menyangka bahwa kemarin itu terjadi lonjakan yang paling tinggi, kemudian drop jauh. Itu yang kita sampai sekarang, ya peramal apapun itu ya, pendekatan apapun ini untuk melihat kayak gitu, paling kita yang lakukan adalah melakukan skenario. Mungkin kita kesampingkan dulu COVID lah ya, jadi sebelum COVID lah ya. Ya. Oh ya, 2019. Ya. Ini persoalan ini kan saya kira bukan persoalan Jakarta, semuanya sebetulnya sama ya, Mas. Betul. Nah, sebetulnya yang ingin saya tanyakan tuh begini, kalau secara keuangan kita ngerti lah, yang disebut dengan neraca, yang disebut dengan anggaran dan sebagainya gitu ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, hari ini tidak ada satu pemerintah daerah pun yang menurut saya ya, setelah saya yang memasukkan kewajibannya sebagai obligasi, Mas, sebagai liability, gitu ya, Mas ya, sebagai liability. Itu yang saya maksud dengan neraca ruang. Kalau neraca keuangan, oke, fine, kita tahu ya. Tapi kalau neraca ruang itu adalah
Maksud saya gini, DKI ini kan punya kewajiban untuk mendidik seluruh anak-anak di DKI, kan gitu ya, Mas? Ya kan? Ya. Nah, berarti itu sudah kewajiban, udah jadi liabilities gitu loh. Persoalan net fulfill atau enggak itu nomor 2 dulu. Yang penting ada liabilities dulu. Kalau ya liabilities kan harus dilunasin gitu loh, Mas, kira-kira, Mas. Iya. Nah, poin saya begini. Apakah pernah terpikir untuk mengembangkan gagasan akuntabilitas seperti itu di DKI? Ini saya kira seluruh Indonesia masalahnya sama. Kalau ruang di DKI ini memang kita akan lakukan revisi rencana tata ruang, Pak, di kita. Untuk melakukan revisi rencana tata ruang, kita pasti akan evaluasi sebenarnya sejauh mana tata ruang yang sudah dilakukan selama ini, kemudian ke depannya mengarah ke mana. Saat ini, Pak, kita posisi di DKI memang sedang melakukan revisi rencana tata ruang tersebut. Karena rencana tata ruang yang awal, RT/RW yang awal, itu masih polanya, paradigmanya itu masih car oriented. Jadi masih berorientasi kendaraan private, di mana di situ kalau orientasi kota-kota yang berorientasi kendaraan pasti nanti jalan tol dan sebagainya waktu itu dikembangkan. Nah, sekarang kita beralih ke oriented TOD, Transit Oriented Development. Itu yang disebut 60% pakai public transport tahun 2035 toh? Itu yang dikejar di situ. Pertanyaan saya gini, Mas. Kalau misalnya 60% pakai kendaraan public transport, gitu ya? Betul, ya. Bukankah sekarang ini hampir 40% sumber PAD itu gara-gara private transport itu? Bagaimana men-shifting itu ya? Kalau misalnya orang nggak mau punya kendaraan lagi kan jadi repot nanti, Mas. Iya. Tapi memang kemarin kita juga terdongkrak nih ketika PPNBM-nya diturunkan dari pusat ya. Jadi pembelian BBM biaya balik nama itu naik juga. Tapi sebenarnya gini Pak Jilal, kita melihat dari sisi teks ya, ini berarti kan ya. Kalau saya melihat bahwa APBD ataupun APBN itu sebenarnya instrumen Pak. DKI itu hanya 2% Pak. Dari PDRB. Kita bicaranya PDRB kan Pak. Dan yang di leverage oleh APBD itu hanya 2%. Kalau 2% 98 itu perekonomian itu ya yang swasta dan sebagainya. Sekarang ini PAD-nya kalian itu kan 45,7 triliun ya 2019 itu ya Mas ya. Yang 2020 kemarin karena pandemi turun lah jadi 37,4. Oke lah ya. Tapi out of 45,7 ini gitu ya Mas ya. Iya. Yang kurang lebih 75% dari total lah ya. Nah, 45,7 ini 38,5%-nya itu bersumber dari pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama, kan gitu. Otomatis kemampuan fiskalnya si DKI jadi terganggu dong kalau itu nggak ada gitu loh Mas. Betul. Kalau dialihkan ke public transport, maksud saya skenario-nya apa ini untuk pasti ada yang turun atau nggak dianggap nggak turun itu Pak? Pasti akan ada shifting, Pak. Makanya saya bilang, Pak, bahwa pajak itu adalah instrumen. Jadi anchor-nya itu memang APBD, tapi dia bisa merubah. Jadi pajak itu dipakai sebagai bukan fungsi budgeting, tapi reguleran. Jadi dia dipakai, misalkan cukai gitu ya, Pak, saya dulu di cukai. Cukai itu bukan semata-mata hanya untuk menarik revenue, tapi dia dipakai untuk mengurangi konsumsi. Jadi merubah behavior. Gitu. Jadi ditekan ya rokok misalkan. Tapi nah, kalau pajak Mas rokok. Ya. Berarti kurang tinggi lagi. Cukainya dan naik berkali-kali ya rokoknya naik terus. Nah, artinya itu kurang tinggi. Misalkan contohnya pajak air tanah gitu ya, Pak. Itu sebenarnya nggak, Pak. Seharusnya itu udah dinaikkan lebih tinggi lagi supaya bisa dia sebagai reguleran gitu, sebagai pengontrol gitu. Jadi yang namanya pajak itu bukan hanya sebagai revenue collection, tapi dia gimana dia dinaikkan supaya itu bisa sebagai pengendali gitu, merubah behavior. Seperti biaya masuk contohnya. Dia kalau kita bilang
jangan pakai impor gitu ya. Ya susah, kenakan aja biar masuk tinggi supaya kurang impor. Karena ada trade off di situ. Jadi mekanisme pajaknya ini yang dipakai sebagai mekanisme instrumen fiskal kalau kita bilang begitu. Daerah sama juga begitu. Kita melihatnya bukan hanya sebagai revenue bagi pendapatan, tapi dia dipakai untuk misalkan untuk pengendali gitu, misalkan pajak rokok atau mungkin barir lah ya. Ya gitu. Bahkan kalau kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor yang pakai listrik misalkan, kita nolkan gitu. Persoalannya kan gini, karena ini bisa, memang segala sesuatu sangat bisa terjadi. Cuman porsinya kan sekarang ini ya, yang kalau saya perhatikan gitu ya dari angka-angka yang ada itu kurang lebih 38 atau 40%-an itu dari kendaraan. 40%-an lagi itu dari properti gitu ya, BPHTB apa segala macam. Terus mungkin sekitar 10-15% itu hotel restoran lah gitu ya. Betul. Hanya yang lain-lain gitu loh. Nah, Iya. sementara kan DKI memiliki sejumlah kewajiban sekarang ini, Mas. Beda ya. Misalnya kayak MRT itu kan udah jadi kewajiban DKI, walaupun nggak semua, tapi sebagian kan DKI. Dan itu kayak narkoba tuh, Mas. Sekali masuk mesti nyambung terus gitu kan. Nggak bisa putus-putus. Nah, artinya subsidi ya. Ya kan? Artinya kan kita mesti jaga continuity-nya, gitu kan, Mas? Betul. Kalau continuity source-nya nanti problem, sementara sumbernya itu aja, Mas, kecuali ada sumber yang lain ya. Nah, itu yang saya tanyakan, Mas. Sudah sampai sejauh apa dipikirkan gitu loh, Mas? Ya. Memang istilahnya ya pajak itu kalau saya bilang orang menarik pajak itu jangan sampai seperti mencabut bulu angsa. Jangan sampai angsanya cabut itu gaduh gitu. Jadi seperti itu prinsipnya. Kalau dia ditarik bulunya tahu-tahu dia ribut, itu yang bahaya. Maksudnya kalau dicabut tetap slow gitu ya. Nah, yang disampaikan tadi Pak Jila, terus gimana? Betul, Pak. Itu juga jadi concern bahwa ketika kita, jadi penerimaan kalau kurang dari belanja, maka itu defisit. Defisit biasanya ditarik dari pembiayaan. Pembiayaan itu nanti dari pinjaman dan sebagainya gitu ya. Ketika pembiayaan atau pinjaman tinggi, pasti jangka panjangnya pasti pajaknya harus naik. Pendapatan harus naik. Kita harus cari nanti memang kreatif financing atau pembiayaan yang lain yang harus kita lakukan. Kemarin ada ide-ide waktu itu seperti ERP, electronic road pricing. Maksud saya itu tadi loh, Mas, yang 60% udah pakai public transport tuh. Walaupun itu 15 tahun lagi ya, 12 tahun lagi ya. Tapi kalau nggak disiapin kan nanti jadi kacau balau sendiri ya. Iya. Jadi memang harus ada ekstensifikasi dan intensifikasi sih Pak, itu yang disampaikan tadi. Ekstensifikasi mungkin cari selama ini memang kita punya keterbatasan terhadap objek-objek pajak daerah, gitu ya. Kalau diberikan kira-kira leluasan lagi, gitu ya, bisa menambah lagi objek-objek mana yang baru, gitu ya. Terutama objek-objek yang punya eksternalitas negatif yang besar, itu dia bisa dikendalikan melalui fiskal gitu ya. Misalkan ya kalau misalkan PBB gitu, PBB yang untuk daerah-daerah tertentu yang memang harus kita kendalikan, itu mungkin dinaikkan seperti itu, bisa dipakai instrumen-instrumen itu. Apalagi kan sekarang dengan COVID ya Mas, jadi ya kita nggak tahu, mungkin COVID ini selesai, tapi tidak ada jaminan bahwa yang sejenis akan muncul lagi ya di masa yang akan datang. Betul. Jadi ini kan membuat semua berpikir ulang, gitu. Iya. Jika ya sama lah, kalau bisnis juga kita terlalu fokus berharap dengan satu sumber, terus satu sumber itu rusak kan pusing kepala gitu loh Mas. Kayak di Badung, Bali gitu misalnya, ya daerah-daerah pariwisata lah ya, yang tadinya mengandalkan PAD-nya dari restoran, hotel dan sebagainya itu, jadi kalang kabut gitu loh Mas. Harus mikir ulang gitu loh. Pertanyaan saya cuma satu, apakah memikir ulang itu sudah mulai serius dipikirkan atau belum, Mas? Iya, selama ini ya kita selalu
cari alternatif, Pak. Alternatif termasuk alternatif pendanaan gitu ya, termasuk kolaborasi, Pak. Ya jangan kita sampaikan tadi, Pak. APBD, kalau kita hanya mengadakan APBD itu hanya 2% dari perekonomian DKI. Ya. Bisa aja kita perbesar pajak, pajaknya kita ambil ke pemerintah gitu ya, ke Pemda gitu, dinaikkan jadi 2% jadi 5%. Itu kan berarti diambil dari masyarakat yang cukup besar gitu ya. Atau sebenarnya nggak apa-apa, biar tumbuh 2% nggak apa-apa, pertahankan, tapi ada kolaborasi, itu yang kita cari sekarang itu. Jakarta Development Collaboration Network. Jadi misalkan penggunaan aset kita kan sampai 500 berapa triliun gitu ya. Nah, itu aset yang mungkin idle gitu ya. Kalau idle aset ya mungkin harus kita gerakkan lagi. Jadi kalau kita melihat tidak hanya dari sisi cash flow, tapi kita juga menggerakkan sumber daya lain yang bisa kita optimalkan. Kata Bu Menteri Keuangan, jangan kalau di luar itu aset itu bisa membiayai kerja untuk kita gitu. Kalau kita sekarang kerja keras terus ya kerja keras terus berarti kan nyari duit terus gitu, pajaknya dinaikkan terus gitu. Itu kan kalau asetnya memang produktif, Mas. itu ada persoalan lagi ya kalau aset ya. Jadi, ya ada persoalan lagi. Memang itu akan ada ini lagi. Tapi atau ekstensifikasi yang memungkinkan. Nah, jadi sekarang kita kalau gitu gini deh, kita kembali kepada planologi lah. Gitu. Iya, siap. Planologi ini kan bukan untuk orang yang di penthouse saja, Mas ya, tapi juga yang di bawah kolong jembatan. Iya. Jadi dia bukan hanya bagi orang yang bayar pajak, tapi justru orang yang disubsidi juga itu bagian urusannya planologi, kan gitu, Mas. Nah, pertanyaan saya, pernahkah terpikir untuk meneracakan itu? Mana yang sudah tertangani, mana yang belum, sehingga itu bisa menjadi semacam semacam akuntabilitas lah ya, akuntabilitas daripada semua, termasuk juga perencananya. Jadi kalau dia merencanakan sesuatu nggak bisa ngurangin itu, nggak usah ngerencanain gitu loh, kira-kira, Mas. Ya, yang disampaikan Pak Jila tadi, saya melihatnya begini, Pak. Planologi itu kelebihannya dia tidak hanya merencanakan secara 2 dimensi. Dia 3 dimensi karena dia melihat ruang gitu. Jadi itu kelebihannya di situ sebenarnya. Jadi ketika terjadi gap itu atau ada perbedaan Gini koefisien, pertanyaan tidak hanya angkanya tapi di mana gitu. Lokasinya di mana? Itu yang ketika kita berpikir biasanya kalau statistik hanya angka, hanya 2 variabel tahun dan itu tumbuh. Tapi planologi ada lihat lagi dia ruangnya di mana, sehingga 3 dimensi inilah yang menjadikan kalau lokasi ini pangkat treatmentnya seperti apa gitu ya. Dan kalau kita lihat Pak di Bapeda sendiri sebenarnya perencanaan sendiri tidak hanya semata-mata fisik SPK kalau kita ada lingkungan hidup, tapi ada juga perencana kesejahteraan sosial gitu, kesejahteraan rakyat, juga ada perencana pemerintahan, juga ada perencana perekonomian. Kita bagi 4 yang itu masing-masing perencana beda gitu, tapi itu dalam satu perencanaan total secara utuh di Bapeda. Jadi dari situ kita bisa bergerak dari posisi tadi gapnya berapa, terus kemudian lokasinya di mana. Nah, ini yang terkait dengan kemiskinan itu juga kita petakan di beberapa tempat mana yang kita punya lokasi-lokasi itu, dan kemudian kemarin kita buat seperti untuk roadmap Pak, untuk kemiskinan itu kita buat arahnya seperti apa, akan dikoneksikan dengan pembangunan. Sekali lagi ini sebagai planolog ya, bukan sebagai yang lain-lain ya, jadi sebagai planolog ya. Kita itu karena tadi kita bilang kan, kita mikirin dari yang penthouse sampai di kolong jembatan gitu kan. Berarti artinya kan kita mesti berpikir secara berkeadilan kan gitu, Mas. Betul. Ya kan? Betul. Nah, Mas Joko pernah ngitung nggak berapa subsidi yang diberikan kepada penumpang, katakanlah penumpang MRT gitu loh, Mas? Iya. Itu kan cukup tinggi ya, sekitar 20.000 per trip itu kalau saya nggak salah kemarin ya. Ini sekali lagi di kacamata planologi, Mas. Ini bukan ngomongin Jakarta ya. Iya, Pak.
Kalau yang yang dapat 20.000 per hari itu cuma 100 ribuan gitu kan, katakanlah sekarang ini 150.000 lah, nggak sampai sih, selama pandemi ini kan turun ya. Jadi anggaplah 150.000 gitu ya Mas ya, atau 200.000 lah gitu. Tiap hari mereka tuh disubsidi 20.000 perak kan gitu Mas. Jakarta ini kan penduduknya berapa? 10 juta ya Mas ya? Sampai 10 juta ya. Terus 9.800.000-nya dapat apa gitu Mas? Itu kayak gitu-gitu pernah terpikir nggak Mas ya? Kita Pak, jadi memang subsidi itu tetap dipertahankan. Ada beberapa hal yang memang kita pertahankan karena memang mengingat terutama untuk transportasi di beberapa negara maju juga sebenarnya proyek transportasi ini costly, memang tinggi. Karena selain infrastruktur yang dibangun, dan itu biasanya pakai pembiayaan jangka panjang. Ya, kayak MRT kita pembiayaan selesai 2055. Dan selain pembiayaan dari infrastruktur, juga subsidi, karena nggak cukup secara ibaratnya dalam perjalanannya. Ada beberapa yang disubsidi supaya harganya lebih murah dan orang beralih ke transportasi publik, gitu ya Pak. Nah, memang beberapa kita hitung Pak, sudah kita hitung mana yang kita lakukan subsidi untuk masyarakat, dan memang dari tahun ke tahun di DKI itu mengalami kenaikan. Sekali lagi untuk masyarakat itu yang diutamakan Pak. Kita memang istilahnya serve ke masyarakat nih. Mas, saya setuju Mas, karena memang terbukti lah dari laporan realisasi anggaran itu DKI itu saya kira cukup baik ya. Subsidi hibah bansosnya itu naik dari 3 ke 16% kalau nggak salah saya. Kurang 3-4% pada tahun 2011 gitu ya. Terakhir 2019 itu hampir 16% untuk bansos dan itunya. Nah artinya oke. Tapi poin saya gini Mas, oke lah. Ini kalau masalah keadilan nggak akan selesai kita ngomong ya, karena saya cuman sebetulnya begini, mengoptimumkan upaya mengurangi disparity kan gitu ya Mas ya. Nah, mengurangi disparity gitu. Betul. Artinya disparity tetap ada, maksudnya tidak bisa dihilangin, tapi kan dikurangin, ya kan, dikurangin. Nah, sebetulnya yang menjadi concern saya itu adalah untuk semua upaya itu perlu sumber pendapatan. Betul. Nah, dengan sumber pendapatan konvensional yang ada sekarang, kok saya melihatnya agak repot ya, gitu loh Mas. Nah, apakah mungkin sudah terpikir sumber pendapatan apa? Kan kalau nambahin 10-100 miliar mungkin gampang lah gitu ya. Tapi kalau triliun, belasan triliun kan nggak gampang Mas. Iya. Nah ini kan walaupun nggak sekarang ya, mungkin 5 tahun lagi atau apa kan mesti dipikirin dari sekarang ya. Ya, ini balik ke pajak lagi nih. Proyeksinya nih, proyeksi kan pajak daerah ya. Pajaknya DKI itu kalau istilahnya di luar itu kan stamp duty Mas, ya kan? Stamp duty ya. Stamp duty juga stamp duty, uang perangko gitu kan. Nah, tapi kan babonnya itu nggak dipegang Mas sekarang. Iya. Ya, kalau saya melihat banyak sih Pak yang sekarang dilakukan untuk fiskal kadaster gitu ya, untuk melakukan pemetaan di DKI ini juga sudah dilakukan. Saya yakin Pak kalau perekonomian tumbuh, pasti porsi daripada perekonomian GDP tadi, part dari itu adalah penerimaan pajak. Gitu. Ya. Jadi nggak mungkin jadi proporsi tumbuh, ekonomi tumbuh kok pajaknya turun gitu. Ini anomali pasti. Nah kalau dia ditumbuhkan pasti dia akan naik. Nah yang tadi disampaikan memang untuk Jakarta tumbuhnya tinggi Pak. Tumbuh tinggi, kalau subsidinya agak direm memang nanti ketimpangannya akan makin besar. Gitu. Mas, soalnya gini Mas, kita ini sekarang kan dalam situasi yang mengalami turbulensi lah ya, perubahan yang luar biasa. Luar biasa, betul. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa menafikan sesuatu yang tadinya nggak terpikir, bukan tidak mungkin tidak terjadi gitu ya Mas ya. Ya. Nah, paling gampang misalnya begini Mas, kita hampir 2 tahun ini sudah terbiasa dengan work from home. Betul, gitu betul. Kan?
Bukan tidak mungkin, walaupun tidak semua, sebagian berpikir ya sudah saya nggak perlu lagi berkantor di Sudirman Tamrin gitu loh Mas. Atau apa namanya itu co-office itu jadi lebih maju, dan itu tentu ruang yang dibutuhkan tidak sebanyak kalau saya perlu sewa kantor sendiri gitu ya Mas ya. Nah, itu semua akan berimplikasi sama income-nya DKI. Rentetannya panjang itu, gitu kan? Dari sektor propertinya kurang, otomatis kebutuhan kendaraan juga kurang karena udah disuruh pakai MRT lagi, udah nyaman MRT-nya, gitu kan? Ya sudah, nggak usah. Kayak orang di Singapura, buat apa saya perlu mobil gitu loh? Kan sedikit sekali yang merasa perlu mobil, kebanyakan tidak perlu mobil gitu loh Mas. Ya kan? Karena mobil ada luxurious things, jadi parkirnya semuanya itu pasti mahal lah gitu ya. Nah, artinya, lah itu kalau nggak dipikirin Mas, agak repot tuh Mas, karena sumbernya cuma di situ, gitu kan? Ya kan? Sumbernya dari PBB lagi, dari bahan bakar lagi kan gitu ya, dari ini. Nah, terus dari mana ini? Itu loh Mas, maksud saya. Bukan harus, belum, enggak. Cuma ini message saja Mas. Ini perlu dipikirkan untuk semua, dan terutama DKI ya. Sekarang gini, pertanyaan saya berikutnya gini lah. Kan itu IKN masih on sekarang ini Mas. Ya, kita berasumsi jadilah karena on kan. Lah itu kalau misalnya jadi gimana pengaruhnya sama DKI gitu loh Mas? Itu apa nggak pernah dipikirkan juga? Kan mesti dipikirkan juga gitu Mas. Kira-kira gimana Mas? All the growth itu bisa kacau balau itu kalau ada IKN. Kalau saya percaya bahwa ada shifting, pasti ada shifting berkurang ya. Beberapa hal pasti akan ada. Satu sektor misalkan kemarin ketika mengalami perlambatan, tapi yang lain akan tumbuh. Kemarin memang di perlambatan saya yang 2020 ya, sektor yang naik, sektor IT naik Pak. IT naik, tapi memang sektor transportasi menurun, mungkin yang barang. Jadi ada beberapa sektor yang melambat, tapi sektor lain naik. Nah ini memang harus jeli sih dari sisi pendapatan untuk mengkompensate itu. Jadi mana yang tumbuh pasti ada yang mana yang berkurang, tapi secara keseluruhan kan orangnya sama nih. Yang relatif sama produktivitasnya sama. Relatif lebih bertahan, maksudnya tidak terlalu anjlok, itu salah satu kan konstruksi, Mas. Konstruksi, ya. Konstruksi. Nah, sekarang saya tarik begini. Kita berandai-andai ini, Mas. IKN pindah, gitu kan? Ekonomi driven kita kan sekarang APBN, Mas. Bukan private sector, karena digerakkan oleh anggaran pemerintah kan, konstruksi dan sebagainya gitu, Mas. Nah, terus yang urusan konstruksian yang terkait gitu, ikutlah pindah ke IKN kan gitu, Mas. Lah itu kan mesti disimulasi, gitu loh. Jadi sekarang semuanya ada di sini sih, hotelnya juga laku, Mas. Ya, kita yang jelas ini aja Pak, terkait hal itu mungkin saya nggak perlu punya komentar, tapi itu pasti jangka panjang Mas. Bukan, maksud saya gini Mas, di Bapeda kan, karena di Bapeda nih harusnya kita mulai what if kan mesti dipikirin gitu ya Mas ya. Sudah Pak, beberapa hal kita sudah diskusikan terkait dengan hal tersebut, dan beberapa sudah disimulasikan. Dengan Indef, waktu itu Indef juga melakukan kajian simulasi hal tersebut. Kita adopt beberapa kajian mereka, dan kita sudah komunikasikan juga dengan Bappenas terkait hal tersebut. What if-nya, karena kita juga merencanakan untuk RT/RW, Pak, rencana tata ruang yang akan kita lakukan revisi. Nah ini kan skenario itu harus kita lihat juga untuk jadi pertimbangan-pertimbangan. Tapi prinsipnya apa kira-kira Mas yang exit strateginya kalau misalnya itu terjadi ya? Kita tetap mempertahankan Jakarta itu sebagai kota ekonomi ya, pusat perekonomian gitu ya, seperti halnya kalau di Amerika New York-nya gitu ya. Ya, di situ porsinya memang terhadap perekonomian barang dan jasanya masih berperan cukup besar gitu untuk hal tersebut. Dan kalau kita lihat di Australia misalkan ya, contohnya Canberra itu nggak terlalu rame-rame banget gitu ya. Tapi yang rame kan di mana itu
Melbourne gitu ya, kota-kota itu yang kota-kota yang cukup sebagai perekonomian gitu ya. Karena kebayang Pak, kita juga sudah lakukan simulasi. Kita ini kan sebagai pusat pertumbuhan ya. Pertumbuhan DKI kemarin kan 10,9%. Jadi dia mengungkit pertumbuhan nasional gitu. Kalau ini sempat menurun gitu ya. Ini nasional juga akan turun ini. Kalau nasional turun juga akibatnya ke revenue juga akan turun gitu. Tetap dipertahankan DKI itu harus tetap tumbuh supaya ada revenue nasional juga naik gitu ya. Saya yakin itu Mas, kalau itu dia tidak akan hilang dalam satu hari, bahkan mungkin tidak akan pernah hilang gitu ya. Sama seperti New York ya, kota-kota itulah ya. Sama dengan kayak Kuala Lumpur sekarang lah Mas, kan Kuala Lumpur ya. Segala macam. Tapi poin saya adalah secara mikronya gitu kan Mas, mikro kota Mas, itu akan ada shifting ya, akan ada penyesuaian. Bayanginlah itu merdeka itu sekarang udah nggak jadi trip attraction lagi kan, di masa yang akan gitu kan. Kecuali dia sudah segera berganti menjadi komersial area atau apa, kita nggak tahu lah gitu. Tapi itu kan akan mengubah banyak peta Mas. Hotel pricing akan berubah, property value akan berubah gitu ya, segala macam itu kan banyak. Nah, maksud saya sudah dikaji tapi kan sudah dipublikasikan itu. Belum ya? Kita belum sampai situ karena itu harus kita kemarin juga berharap ketika ada RUU sana juga di RUU DKI juga harus disimultankan. Tinggal 3 tahun loh Mas, kalau jadi pindah itu mesti buru-buru gitu. Jadi nggak bisa loncat-loncat cepet-cepet nanti. Gitu. Oke Mas, sekarang kita balik lagi Mas ke soal tadi ya, atau bagaimana memasukkan kewajiban itu ke dalam katakanlah neraca keadilan sosial atau neraca ruang di Jakarta gitu Mas. Kira-kira memungkinkan nggak Mas ya itu dilakukan? Memang konsep Pak Jila ini saya harus dalami lagi Pak, terkait dengan keseimbangan di ruang gitu ya. Karena saya melihat kalau saya terlalu banyak tercemari ilmu ekonomi ini. Jadi kalau ilmu ekonomi itu kan melihat sesuatu itu dari supply demand. Nah kalau ruang di planologi ini atau ekonomi yang lebih lanjut, dia pasti tidak dua dimensi, 3 dimensi, bahkan macam-macam dimensi gitu ya. Jadi nanti akan ketemu sebenarnya yang cari itu ada equilibrium, keseimbangan. Kalau cuma 2 dimensi ketemu dalam satu titik gitu. Kalau 3 dimensi dia bisa tapal kuda gitu ya. Kalau matematikanya gitu. Matematikanya ada di situ. Nah kalau yang Bapak sampaikan ruang itu macam-macam nih Pak. Pak Jilal sampaikan karena melihatnya ruang secara keuangan gitu atau ruang secara sosial gitu, social interaction dalam ruang tersebut, atau dilihat dari ruang dari sisi tadi mungkin investasi dan sebagainya, itu yang kita lihat, atau dari sisi supply dan demand dari ruang tersebut gitu. Supply dan demand saya melihatnya karena DKI sendiri, Pak, dengan adanya kondisi saat ini, kemarin juga saya sampaikan, itu sebenarnya kalau dulu tata ruangnya kan antara dikembangkan ke barat dan ke timur gitu. Tapi dengan perubahan-perubahan lahan, dia mengarah ke selatan gitu. Bahkan ada beberapa, karena ruang itu kurang, nambah ke utara, yang itu yang jadi reklamasi itu. Yang sekarang memang yang lain kebijakannya sekarang yang lain tidak dilanjutkan kecuali yang pantai kita maju bersama kan sudah dibangun di situ. Dan termasuk ruang hijau yang memang itu harus dipenuhi di DKI. Jadi memang kalau ruang itu tidak dipenuhi, termasuk unsur-unsur sustainability yang masuk. Idealnya kalau di beberapa kota-kota dunia, misalkan kalau kita ke Korea gitu ya, atau di Jepang, suatu kota itu dia tumbuh di situ, habis itu keluar dari kota itu hutan lagi. Gitu. Nah kalau kita kan satu Jawa nih,
Iya. Jadi kota semua. Itu yang sebenarnya secara sustainability untuk lingkungan ini menurut saya memang upaya-upaya untuk mengembangkan kota secara vertikal harusnya dilakukan saat ini. Mas Joko pernah merhatikan nggak bahwa kontribusi bagi hasil PPH itu Jakarta cukup tinggi? Iya, betul. Itu kita tahu lah, PPH itu kan terkait dengan NPWP-nya daftar di mana gitu ya Mas ya? Betul. Nah, itu kalau orang-orangnya terus nanti berpindahan gitu Mas, atau mungkin nggak berpindahan lah. Sekarang nih daerah-daerah ini kan dengan cipta kerja, ibaratnya jatah dia dulu kan ditarik semua ke pusat nih Mas, disentralisir ya. Nah, dia melihat celah bahwa ada PPH, ada bagi hasil PPH orang pribadi gitu ya. Kan 20% tuh Mas. 8 untuk provinsi, 12 untuk kabupaten kota, gitu kan? Iya. Nah, lalu dia bikin aturan kalau ada bisnis berkembang di sana, dia bilang, "Oh, yuk pindah ke sini. Pindahin NPWP-nya ke sini," kan gitu ya. Punya pabrik Anda di mana gitu, di mana lah, di Jogja atau apa, pindahin ke sini gitu. Ya pokoknya saya dapat jatah lah, jatah PPH itu saya dapat gitu kan. Nah, itu kan juga akan mempengaruhi peta income-nya Jakarta ya, kalau misalnya itu terjadi gitu loh. Katakanlah misalnya dulu zaman Belanda tuh Mas, sempat pusat-pusat kegiatan, makanya telekomunikasi, PJK, Apos itu ada di Bandung Mas, kan dipindah gitu kan. Nah, otomatis kan semua yang terkait-kait itu kan ada di sana dong, gitu ya. Nah, berarti dia bilang, "Oh, NPWP di root-nya semua tuh pindah ke sini gitu loh, supaya saya yang dapat." Gitu kan. Nah, ini pemikiran-pemikiran seperti itu pernah terbayangkan nggak sih, Mas? Karena ini saya kira daerah lagi pusing kepala nih, Mas. Apalagi dengan pajak yang baru ini kan. Iya. Saya melihatnya gini, kota kalau efisien, dia akan ke situ, Pak. Jadi kalau ini kan efisiensi dari perkotaan, mana yang efisien, dia akan cocok untuk investasi. Dia akan cocok untuk orang bekerja gitu ya. Talent-talent akan ngumpul di situ. Kalau dia tidak efisien, maka dia talent itu akan keluar gitu. Kota-kota ya. Maksud saya gini, Mas. Saya kebetulan pernah cukup lama lah gitu ya. Jadi eksekutif di satu kota lain di luar Jakarta, kan gitu. Tapi NPWP saya kan di sini. Yang sana tuh belum ngotak-ngatik, Mas. Tapi ke depan dia akan mikir kan, wah ini nggak boleh nih. Bilal, kamu dapat di sini kan, gitu loh. Rumah saya tetap di Jakarta, gitu kan. Tapi karena saya di sana, saya bilang NPWP kamu harus di sini, gitu loh. Harus pindah, ditarik. Supaya bisa ditarik gitu, atau cari jalan lah gitu. Itu maksud saya Mas, bukan soal itu ya. Kenyamanan saya nggak mau pindah, saya mau tetap di sini gitu loh. Makanya itu berarti kan Jakarta masih menarik bagi talent-talent di nasional gitu. Betul. Cuman NPWP-nya Mas. Ya. Nah itulah yang saya selalu bilang, kalau di pajak itu kan juga istilahnya orang pajak itu akan istilah mencari titik mana yang pajaknya lebih rendah. Biasanya beberapa hal pajak antar daerah pasti juga akan mengejar mana yang kira-kira. Tapi kalau PPH kan kita sama Mas. Sama sih, tapi mungkin rumahnya kali. Daerahnya merintahkan nggak? Loh, saya boleh dibilang seumur hidup nggak pernah diperintahkan pindahin PWP Mas. Tapi saya bilang, wah kamu rugi loh sebetulnya, gitu kan Mas. Ya walaupun kita bayar pajaknya kecil, tapi kan lumayan kan. Betul. Ya itu Mas, mungkin PR-nya kan di situ ya, karena biar bagaimanapun source of income itu perlu dipikirkan. Betul, iya. Karena saya tahu, kebetulan saya baca-baca juga laporannya, si kayak MRT itu kan nggak bisa berhenti, dia akan dilanjutkan sampai ke Ancol kan gitu Mas. Iya. Dari JICA-nya juga udah siap-siap datang ke sini kan untuk nyiapin East West itu gitu loh Mas. Nah, itu semua kan nambah cicilan nanti Mas. Iya.
Nah, cicilan yang nggak dibayar kan Mas, kalau udah cicilan gitu kan. Betul. Nah, nanti lama-lama bansosnya dikurangin kalau cicilannya kebanyakan. Ya, konsekuensinya seperti itu. Tapi kita optimis lah ke depan itu pasti ketika kita minjam pasti sama rumah tangga. Ketika kita minjam biasanya kita punya optimisme terhadap revenue kita di tahun depan Ya, untuk dari infrastruktur. DKI ada yang ngikutin perkembangan atau ikutin anulah minimal ngawal atau mendengar gitu soal pembahasan RUU perpajakan yang sekarang ini Mas, termasuk yang perimbangan keuangan pusat daerah itu? Saya untuk sekarang ini kebetulan kalau untuk perpajakan dan terkait dengan Bapenda, Pak. Tapi kita juga memonitor tersebut beberapa hal ya. Ada task force-nya Mas yang membahas update perkembangan di luar gitu. Karena kan kalau nggak ntar kelabakan sendiri ya kalau terlambat ya. Ada Pak, di kita ada tim ekonomi Pak, di bawah tim ekonomi itu yang memonitor perkembangan perekonomian di DKI, dan juga ada teman-teman dari Kanwil DJ Perben dari Kementerian Keuangan itu memberikan report-report terkait dengan DKI. Di Unpadnya hubungan internasional ya Mas? Ya kan? Terus ya nggak ini Pak. Tapi lulus loh. Diselesaikan. Iya begitulah Pak. Ya pasti sempat ini juga kita. Sempat KO juga lah ibaratnya, sempat masuk rumah sakit waktu kecapean. Oh gitu. Jadi gimana mau atur waktu kuliahnya? Ya waktu itu memang sangat berat sekali ya kalau saya memang tahun 93 waktu itu, tapi hampir di sana sudah hampir lulus. Oh. Gitu. Oh pas masuk pelan lulus? Ya tingkat 3 lah. Ya tingkat 3 ya. Soalnya kan ada studio, ada gitu-gitu lah. Ya, setelah itu kan sudah lulus. Oh, gitu. Ya. Kalau enggak bisa lah. Challenging waktu itu. Challenging, seru. Mas, ketika masuk keuangan, kenapa milih bea cukai, Mas? Tidak. Atau mungkin ya itulah. Atau dipilihkan. Pokoknya semuanya serba tidak nyambung nih, Pak. Mas Joko, terima kasih banyak ya ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan ini bisa bergulir, dan saya cuma titip pesan supaya tolonglah sebagai planolog gitu, cobalah memikirkan di luar neraca keuangan gitu ya Mas ya. Karena ini perlu sekali supaya masyarakat tuh jangan hanya angka-angka statistik gitu loh Mas, ya kan? Iya. Kalau ada salah satu yang mulai, ya mungkin mudah-mudahan kan diterusin dengan yang lain. Ya. Ini bukan masalah Jakarta, ini seluruh Indonesia begini Mas. Betul. Iya. Terima kasih banyak Mas Joko ya. Sama-sama Pak Jira. Kita ketemu lagi. Ya, Terima kasih, kita berdiskusi cukup. Lumayan. Terima kasih banyak, Mas. Siap.